Oke Gen People, balik lagi bersama gue Balki Boy. Di kesempatan video kita kali ini gue pengen ngebahas lagi berita hoax nih ya Gen People. Ada 3 berita yang bakalan gue bacain di minggu ini Gen People ya. Ini dia Gen People ya, berita pertama nih ada dari apa tuh, JNT nih Gen People ya. Baru pertama kali gue bacain berita hoax yang dari pihak ekspedisi ini. Jadi Gen People lah, judulnya gini Gen People lah. Viral dokumen resip pengiriman G dan T Express format APK nih. Ini hoax nih Gen People ya. Hoax parah nih Gen People ya nih. Contohnya kayak gini Gen People lah. Jadi nih Gen People, hoax tentang viralnya pengiriman dengan format APK yang mengatasnamakan JNT Express ya Gen People ya, beredar secara viral di media sosial nih Gen People. Dan pesan tersebut juga menyebar secara berantai nih ya, melalui aplikasi WhatsApp nih atau WA nih Gen People. Ya isinya nih Gen People, isinya kayak gini nih. Assalamualaikum, selamat siang. Ada paket dari JNT atas nama Nurhayani. Mohon dicek resi dan paketnya. Bunyi pesan yang beredar Gen People. Dalam pesan tersebut juga disematkan hasil attachment berisi resi dan aplikasi Gen People. Ini apa namanya? Ya nggak jadi Bang Haji. Dan dikutip dari laman runbackhoax.id, nomor resi yang dikirimkan oleh pihak yang mengatasnamakan JNT adalah informasi salah nih Gen People. JNT Express juga menyebut pesan yang berisi soal dokumen pengecekan resi dan paket JNT itu bukan berasal dari perusahaannya. Public Relation JNT Express, Dago Prayoga juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati atas modus penipuan ya Gen People ya. Apalagi yang kayak gini nih, ini modus penipuan terbaru Gen People ya, melalui aplikasi ya. Sementara itu nih Gen People ya, developer web Nico Engaliano menyebut nih Gen People, aplikasi di dalam pesan yang beredar adalah tiruan dari aplikasi JNT Express. Aplikasi tiruan yang dikirimkan akan meminta permission untuk mengakses SMS Gen People. Jadi hati-hati banget nih apabila kalau misalkan udah ngeklik apa tuh, setujui SMS ya, foto, file, video, itu parah tuh Gen People. Itu tuh parah Gen People tuh. Tuh udah bisa ngakses semua nih, apalagi kalau misalkan ganti password tuh kan biasanya pakai SMS ya. Jadi si penipu itu nggak lagi nanya ke kita ya, nggak nelpon lagi. Jadi langsung dia baca kode SMS itu, bisa langsung dibaca tanpa meminta targetnya tuh Gen People ya. Nah Gen People nih udah disebutin nih Gen People ya, semua isi SMS yang masuk akan dikirimkan kepada server penyerangan setelah SMS itu dibuka Gen People. Akibatnya nih Gen People ya, semua SMS yang masuk kode atau link kode rahasia nih Gen People juga akan terkirim kepada pihak yang tidak bertanggung jawab tuh. Waduh, lebih hati-hati Gen People ya. Udah pasti nih Gen People, udah be smart people lah pokoknya Gen People ya. Nah, tadi itu berita pertama Gen People ya. Mungkin kita langsung aja menyambut berita kedua nih Gen People. Ini dia berita kedua. Sekarang kita meranjak ke artis nih Gen People, yaitu Laudya Chintya Bella atau LCB, bukan BCL. Dan Dimas Beck menikah tuh, maharnya 27 miliar. Ini hoax parah nih, hoax parah. Siapa tahu bener ya. Ya, tapi ini hoax nih Gen People, udah dicek nih, udah ditelusuri. Ternyata hoax Gen People. Nah, jadi Gen People, hoax menimpa pasangan selebritas Laudya Chintya Bella dan Dimas Beck nih. Keduanya disebut menikah Gen People ya. Dan mereka nih Gen People ya disebut-sebut menikah dengan mahar yang sangat besar, yaitu 27 miliar rupiah Gen People. Waduh, uangnya sebanyak mana ya Gen People ya. Dan informasi yang salah itu sudah beredar dalam video di kanal YouTube nih Gen People. Jurnal Informasi ya pada 29 November 2022 tuh Gen People. Baru ya, masih hangat nih Gen People ya. Udah ada 2 minggu lah. Dan dalam video itu disebutkan Bella dan Dimas sudah melangsungkan pernikahan secara tertutup dan dihadiri oleh pihak keluarganya aja tuh Gen People ya.
Dan apa namanya, deskripsinya begini Gen People ya. Fantastis. Mahar apa tuh? Mahar mencapai 27 miliar. Laudya Chintya Bella resmi dinikahi Dimas Beck ya. Bunyi judul dalam video itu Gen People. Dan dikutip dari laman runbackhoax.id nih Gen People. Narasi yang menyebut Bella dan Dimas menikah ialah salah Gen People. Udah salah ya, udah salah. Salah parah. Apalagi udah maharnya 27 miliar itu udah parah itu tuh parah Gen People ya. Klaim dalam video itu berasal dari konten podcast ya, konten podcast antara Raffi Ahmad dan Dimas Beck di kanal YouTube Noise ya, di kanal YouTube Noise. Dalam video itu juga tuh Gen People ya, mereka berbincang tentang kedekatan Dimas dan Bella sebagai sahabat ya, bukan dekat pengen nikah, itu enggak ya Gen People. Ini udah dijelasin ya Gen People ya. Nah, jadi Gen People ya, dengan demikian narasi yang menyebutkan Laudya Chintya Bella dan Dimas Beck menikah dengan mahar 27 miliar itu masuk dalam konten kategori yang menyesatkan Gen People ya. Hati-hatilah dengan konten-konten atau berita-berita atau link-link yang diklik langsung habis ya, ludes ya. Hati-hati Gen People ya. Lebih baik kalian tanya dulu di bawah video ini. Kalau enggak langsung aja kasih linknya, link di bawah video ini, dan tanya, "Bang, ini bener gak beritanya, apa namanya, bener atau enggak ya?" Mungkin nanti kita langsung cek ya, kita langsung cross check ya, apakah berita itu benar atau enggak. Langsung kita kasih tahu dengan membalas komenan Gen People semuanya. Nah Gen People, itu udah berita kedua. Mungkin kita langsung aja nih Gen People ya, kita lanjut ke berita ketiga. Ada apa sih berita ketiga? Ini dia Gen People, berita ketiga. Nah ini Gen People, kita sudah menginjak ke berita ketiga nih. Ini udah agak serem ya Gen People ya. Jadi judul dari berita ketiga ini ada Mahfud MD pangkas infak masjid 50% disetor ke negara. Ini udah hoax ya Gen People. Ini udah parah, ini sih parah nih Gen People ya. Udah 5 kali parah nih Gen People ya. Jadi nih Gen People ya, Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD terkena hoax soal infak masjid tuh Gen People ya. Dia disebut akan memangkas infak masjid tuh Gen People, lalu menyetorkan 50% ke negara Gen People. Hoax tersebut tuh sudah beredar dalam tangkapan layar sebuah artikel di media sosial. Judul yang digunakan dalam artikel itu adalah nih Gen People ya, Mahfud MD segera pangkas infak masjid 50% setor ke negara. Ya itu ya Gen People, judul yang sangat memprovokasi Gen People ya. Dan potongan artikel tersebut lantas beredar secara luas di media sosial seperti Facebook ya Gen People ya. Namun Gen People, isi dalam artikel tersebut ternyata sangat bertolak belakang ya Gen People ya. Sangat bertolak belakang dengan kenyataan tuh Gen People ya. Ini udah pasti hoax, Pokoknya berita-berita yang masuk di video ini udah hoax ya Gen People ya. Dan dilansir dari laman Kominfo, Mahfud MD tidak pernah mempunyai keinginan untuk memangkas infak masjid. Nah tuh ya, udah diklaim dari laman Kominfo ya Gen People ya. Lalu menyetorkan ke negara. Foto Mahfud MD yang ada di dalam artikel itu adalah suntingan hasil sebuah berita Gen People. Dan gambar itu sama persis dengan artikel di laman Suara Merdeka yang berjudul Pemilu 2024 tidak bisa mundur. Ya tuh ya, tidak bisa mundur. Mahfud MD, tahapan sudah dimulai ya Gen People. Dan dengan demikian narasi yang menyebutkan Mahfud MD akan memangkas infak masjid sebesar 50% itu masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para Gen People nih ya. Nah oke Gen People, udah 3 berita yang gue bawain buat kalian semuanya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat tinggalin tombol like, comment, dan subscribe di channel YouTube Genpi.co. Dan Genpi.co juga udah punya aplikasinya yang bisa kalian download di Google Play Store dan juga di App Store Gen People.
Dan gua mungkin pamit undur diri dulu Gen People ya. Kita ketemu lagi di minggu depan Gen People ya. Gua Balki Boy, Genpi.co, tahu kamu banget. Mantap.